Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah Managerial Accounting atau di SAP dikenal sebagai Controlling. Kita menggunakan software SAP HANA 2020. Kemudian kita akses ke sistem ERP, SAP ERP-nya dengan menggunakan Fiori 3.0. Kemudian case study kita masih menggunakan Global Byte. Untuk belajar materi ini, Anda tidak butuh kualifikasi sebelumnya. Setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa memahami mengenai struktur organisasi yang terkait dengan modul CO, dan Anda bisa mesummarikan master data yang penting pada modul CO, dan yang terakhir adalah Anda bisa menjelaskan proses standar pada controlling atau pada modul CO. Kemudian materi yang akan dibahas di dalam pembicaraan kita, yang pertama adalah struktur organisasi pada modul CO, yang kedua adalah master data pada modul CO, yang ketiga adalah proses pada modul CO, dan yang terakhir adalah inovasi di dalam SAP for HANA. Kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu struktur organisasi. Managerial accounting atau juga dikenal sebagai controlling itu didesain untuk mengumpulkan data-data transaksi yang menyediakan dasar-dasar untuk menyiapkan report internal yang mendukung untuk proses pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Reportnya yang dihasilkan di modul ini umumnya atau khususnya itu ditujukan untuk internal perusahaan. Beberapa di antaranya adalah cost center performance, profit center performance, dan budget analysis. Kemudian output tadi itu ditujukan pada eksekutif, senior management, departemen manager, controller, dan cost accountant. Struktur organisasi pada modul CO itu mempresentasikan legal atau organizational view dari sebuah enterprise. Atau juga bisa dikenal sebagai bentuk dari kerangka di dalam yang mendukung untuk proses aktivitas di dalam proses bisnis berkaitan dengan tujuan yang berkaitan dengan aktivitas manajemen. Memungkinkan untuk secara akurat dan terorganisasi dengan baik dalam sebuah bisnis, informasi bisnis. Mendukung untuk proses development dan mempresentasikan informasi yang relevan dengan tujuan untuk mampu dan mendukung keputusan di dalam sebuah bisnis. Unit organisasi atau struktur organisasi yang relevan dengan modul CO yang pertama adalah klien. Klien adalah independent environment di dalam sistem. Independent environment di dalam sistem merupakan unit organisasi yang independen di dalam sebuah sistem organisasi. Yang kedua adalah company code. Company code merepresentasikan independent legal accounting unit. Balance sheet of books yang diperlukan secara hukum disiapkan pada level ini. Sebuah klien bisa jadi memiliki lebih dari satu company code. Sebagai contoh adalah company code Amerika, Jerman, company code United Kingdom, dan seterusnya.
Unit organisasi berikutnya adalah controlling area, sebuah self-containment organizational unit yang mengelola pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan. Bisa meliputi satu atau lebih dari satu company code. Oleh karena itu, enterprise dapat menunjukkan kinerja dari manajemen accounting, analisis dari manajemen accounting, report itu bisa lintas dari beberapa company. Control area juga adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi dan melacak di mana revenue dan biaya itu terjadi untuk keperluan evaluasi. Kemudian unit organisasi yang berikutnya adalah operating concern, itu merepresentasikan bagian dari organisasi di mana struktur penjualan itu distandarkan. Kemudian sebuah operating profit dari individual market segment dapat dihitung pada unit organisasi ini. Kemudian multiple controlling area itu dapat diassign pada satu operating concern. Kemudian ini adalah struktur organisasi yang biru merepresentasikan struktur organisasi perusahaan dan sisi yang kanan adalah struktur organisasi yang didefinisikan di dalam sistem SAP ERP. Global buy itu ada pada level client, global concern itu pada operating concern. Kemudian controlling North America, controlling Europe itu ada pada level controlling area, dan terakhir di bawahnya controlling area itu ada level company code. Kemudian cakupan dari sebuah unit organisasi itu ditunjukkan di dalam grafik ini. Cakupan terbesar adalah pada level client, kemudian operating concern, kemudian controlling area, credit control area, dan pada level controlling ini ada company code dan business area. Kita lihat di sini business area-nya adalah baik. Kemudian company code-nya itu ada company code US, Kanada, Jerman, Australia, Jepang, dan seterusnya. Kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu bicara mengenai master data. Master data CO itu berkaitan dengan dua data. Yang pertama adalah profit center, dan yang kedua adalah master data cost center. Di mana profit center itu bertanggung jawab untuk generate revenue dan juga cost containment. Mengevaluasi pada profit atau return of investment. Jadi kita bisa menganalisis profitnya berapa dan kemudian pengembalian modalnya itu berapa. Sebuah enterprise itu biasanya dibagi menjadi profit center based on region, function, ataupun produk. Jadi kita bisa membagi profit centernya itu basisnya adalah region, fungsi, ataupun produk yang relevan. Sedangkan cost center itu bertanggung jawab terhadap cost containment, tapi tidak bertanggung jawab terhadap revenue generation. Satu atau lebih value added activity akan membutuhkan biaya, akan dilakukan oleh salah satu cost center. Jadi cost center itu nanti akan melakukan value added. Kemudian unit ini dibedakan, sebagai contoh adalah area responsibility, lokasi atau tipe dari aktivitas.
Sebagai contoh adalah copy center, security department, dan maintenance department. Kemudian SEO master data berikutnya adalah internal order. Internal order adalah temporary cost collector responsible untuk cost containment, tapi tidak bertanggung jawab terhadap revenue generation. Ini digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, dan memonitor biaya yang berhubungan dengan event sementara atau aktivitas sementara atau project yang sifatnya sementara. Contohnya adalah company piknik, di piknik perusahaan, atau juga pameran, atau juga aktivitas untuk proses rekrutmen. Itu pembiayaannya dimasukkan ke dalam internal order. Kemudian master data berikutnya adalah revenue element. Merupakan satu linkage atau mapping antara general ledger revenue account dan CO revenue element yang memungkinkan untuk mentransfer financial accounting revenue informasi ke dalam CO. Posting di dalam financial accounting itu akan berdampak revenue akun akan mendorong posting pada CO di revenue element. Jadi otomatis ketika ada aktivitas yang berkaitan dengan revenue, maka di situ akan dimasukkan juga datanya itu relevan dengan revenue element yang ditentukan di dalam CO. Dengan kata lain, revenue akun sama dengan revenue element dikurangi ketergantungan pada objek financial atau controlling. Kemudian SEO master data berikutnya adalah cost element. Kalau tadi adalah profit element, sekarang adalah cost element adalah satu yang berhubungan dengan general ledger expense. Kalau tadi berkaitan dengan revenue, cost element itu berkaitan dengan expense, di mana expense ini juga ditransfer dari aktivitas finansial ke dalam cost element di dalam CO. Sehingga data-data finansial itu juga nanti akan ditransfer kepada CO. Kemudian cost element itu dibagi menjadi dua, ada primary cost element dan secondary cost element. Primary cost element itu aslinya diperoleh dari general ledger di dalam financial dan secara otomatis akan ditransfer ke dalam CO saat aktivitas finansial itu dilakukan atau terrecord di dalam general ledger. Jadi begitu ada aktivitas finansial di general ledger itu juga akan ditransfer ke dalam CO. Yang kedua adalah secondary cost element. Digunakan eksklusifnya di dalam CO. Jadi secondary cost element itu berlaku di dalam CO, di mana akan terjadi settlement antar cost center yang mengkonsumsi cost yang ditanggung bersama-sama. Kita lihat perbandingan primary dan secondary cost element. Kita lihat di sebelah kiri ada managerial accounting atau CO dan sebelah kanan adalah financial accounting atau FI. Dari sana kita dapat aggregate cost element di financial, di situ ada general ledger akun. Kemudian di bagian ada income statement, ada balance sheet. Dari income statement itu akan diketahui expense dan revenue. Dari expense itu kemudian akan ditransfer ke dalam primary cost element. Jadi informasi pada expense yang diperoleh di financial itu akan ditransfer ke dalam primary cost element. Sedangkan secondary cost element itu akan eksklusif di dalam CO.
CEO master data berikutnya adalah statistical key figure. Itu menyediakan dasar untuk secara akurat dan efektif itu melakukan cost alokasi pembiayaan antar cost objek. Kemudian untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan alokasi, assessment, dan distribusi. Contohnya dari utilize dari internal cost alokasi adalah jumlah employee, kemudian luas yang digunakan, atau waktu yang dikonsumsi, itu yang akan bisa menjadi dasar melakukan pembebanan biaya. Dicontohkan ada copy center activity, itu berlangsung 20 jam. Di situ dibagi menjadi tiga waktu, 6 jam dikonsumsi oleh executive officer, kemudian 10 jam dikonsumsi oleh maintenance department, dan 4 jam itu dikonsumsi oleh IT department. Sekarang kita masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu proses CO. Primary dan secondary cost element. Cost element itu mendeskripsikan dari mana asal dari biaya. Cost element itu didefinisikan sebagai primary cost element atau sebagai secondary cost element. Kemudian expense dan revenue akun di dalam financial accounting itu berhubungan dengan primary cost dan revenue element. Sedangkan secondary cost element adalah digunakan eksklusifnya di dalam CO. Jadi secara utuh di financial itu tidak ada distribusi biaya. Distribusi biaya itu dikelola di dalam CO. Saat Anda meng-create cost element, maka Anda harus meng-assign sebuah cost element kategori. Jadi dengan assignment ini itu bisa mendefinisikan atau menetapkan transaksi di mana Anda berhubungan dengan sebuah cost element. Proses dari CO ketika kita melakukan posting primary cost element, ini kita lihat di financial accounting, di situ ada sublease expense dan cash. Jadi kita memperoleh sublease senilai 1.500. Kita catat pada kada sisi kiri debit, dan kita akan mengeluarkan uang dari rekening kas kita itu senilai 1.500. Dari sublease yang kita terima tadi sebagai pendapatan, maka itu akan ditransfer dari financial, akan ditransfer kepada manajer accounting atau CEO kepada cost center A yang nanti akan mengkonsumsi sublease tersebut. Nah, yang semacam ini, proses transfer yang langsung satu cost kemudian didistribusikan pada cost center tertentu, kita sebut sebagai primary cost element. Kemudian, dari sana, maka akan diposting ke cost center. Di situ GL account-nya adalah cost center, kemudian transaksi dokumennya ada cost center, cost elemennya kita masukkan di sana. Jadi data cost center-nya kita inputkan, kemudian cost elemennya juga terlibat yang ada di sana. Sekarang kita akan melihat proses CO untuk posting secondary cost element. Financial accounting, di situ ada sublease expense seperti tadi. Di situ ada sublease senilai 1.500, kemudian cash-nya kita kredit 1.500. Nah, karena sublease ini tidak digunakan oleh
cost center, satu cost center saja, maka pembiayaan atau sublease expense-nya itu akan dibebankan pada cost center A, kemudian setelah itu dialokasikan pada cost center yang mengkonsumsi sublease tadi, yaitu cost center 1 dan cost center 2. Di sini dicontohkan aktivitas untuk posting secondary cost element. Di sini ada rent expense, ada pembiayaan untuk sewa. Di sini adalah copy center. Kita menyewa copy center. Biaya sewanya adalah 1.500, kemudian kita debit 1.500 dari rent expense, kemudian sublease-nya kita terima 2.500, dan labor expense-nya kita dapatkan waktu tenaga kerja ini senilai 2.000. Kemudian dari pembiayaan tadi itu akan didistribusikan, dialokasikan pada cost center, copy center. Maka di situ akan dialokasikan, di situ ada 1.500 tambah 2.500 tambah 2.000. Kemudian dari total cost yang dikonsumsi di copy center, kemudian akan didistribusikan kepada office, executive office, maintenance department, dan information service. Dari situ, alokasi biayanya itu akan dialokasikan untuk ketiga unit ini, dan aktivitas pengalokasian seperti ini disebut sebagai secondary cost element. Kemudian tipe alokasi itu terbagi menjadi dua, ada distribusi dan ada assessment. Di mana distribusi ini adalah metode secara periodik alokasi primary cost element. Primary cost element maintain receive dari objeknya, kemudian assessment itu adalah metode alokasi baik primary dan secondary cost element. Sekarang kita lihat distribusi. Sending cost center, di sini administrasi rent expense senilai 1.500. Di situ ada sewa, kita dapat nilai sewa 1.500. Kemudian primary cost element dialokasikan dengan tipe distribusi, di mana distribusinya didasarkan pada key figure tertentu. Di situ bisa waktu yang dikonsumsi atau luasan yang dikonsumsi. Biasanya di sewa itu dasarnya adalah luasan. Jadi seberapa luasan yang dikonsumsi, maka biaya sewanya akan dialokasikan berdasarkan biaya yang luasan yang dikonsumsi. Dan dari luasan tadi, maka didistribusikan, kalau tadi itu luasannya itu sebagai pembagi, kemudian nanti biaya sewanya akan dialokasikan sesuai dengan konsumsi luasan yang digunakan. Kemudian di sini ada contoh yang lain, software expense, dan ada sublease expense. Di sini ada dua, primary secondary cost element. Maka dengan dasarnya adalah assessment, di mana assessment ini mendasarkan pada persentase alokasi dari masing-masing cost center. Kita juga hitung berapa konsumsi distribusi biayanya pada masing-masing cost center. Modul CO ini itu
terintegrasi dengan berbagai macam submodul yang meliputi tapi juga tidak terbatas pada modul yang pertama adalah financial accounting, tentu saja karena data-data finansial itu nanti akan didistribusikan juga ke CO. Yang kedua adalah material management, karena CO itu mengelola cost, sedangkan sales and distribusi di situ juga ada profit dan ada juga cost. Yang terakhir adalah production planning dan eksekusi, di situ akan mengkonsumsi biaya kaitannya dengan value added dari material yang diproses di production planning dan eksekusi. Yang terakhir adalah inovasi di dalam SAP S/4HANA. Terkait dengan controlling, ada beberapa inovasi. Yang pertama adalah tidak dibagi cost elemen master data di dalam maintenance, tidak lagi dibagi cost elemen master datanya. Kemudian universal journal itu merupakan kombinasi dari controlling yang di assignment. Kemudian secara teknikal, perubahan secara teknis itu pada material ledger. Ini menunjukkan cost elemen pada master data maintenance tadi. Kemudian universal journal. Jadi di sini ada sub ERP, kemudian sub counting. Di sini ada perubahan dari kondisi awal, kemudian dari stability, flexibility menjadi stability menjadi flexibility. Kemudian yang berikutnya adalah general ledger. Beberapa hal inovasi yang lain terkait dengan universal journal. Kemudian yang terakhir adalah technical perubahan pada material ledger. Oke, itu adalah beberapa inovasi terkait dengan penggunaan SAP S/4HANA. Maka beberapa hal secara teknikal itu juga berubah dan itu juga terjadi pada aktivitas pengolahan managerial accounting. Sekian dari saya untuk pembahasan controlling. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.